Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang pada anak-anakku sekalian, bahwa hari ini kita jadwal mata pelajaran PKN yang minggu kemarin kita sudah bahas ya, materi-materi sebelumnya tentang apa kemarin yang bahas tentang kementerian-kementerian dan tugas-tugas presiden ya. Untuk minggu ini ya, mudah-mudahan mata pelajaran PKN ini kita Bapak pribadi secara ya tersampaikan dan sama kalian bisa dicermati dan dipahami ya, untuk materi-materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Untuk itu hari ini kita akan bahas materi yang lanjutan yang kemarin, yaitu tentang kelembagaan pemerintah non kementerian ya. Kementerian kemarin kita sudah bahas menteri-menteri apa saja yang ada di pemerintahan. Nah, sekarang lembaga-lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Indonesia ya. Ada beberapa kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, terutama yang sudah ditentukan sama pemerintah, terutama pemerintah di sini ya, pemerintah negara Indonesia, yaitu ada Lembaga Arsip Republik Indonesia atau disebut ANRI ya, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial, yaitu BIG ya atau BIG. Dan ketiga, Badan Intelijen Negara yang disebut BIN ya. Keempat, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, itu di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Itu lembaga-lembaga. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ataupun BKKBN ya, di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang selanjutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, yang disebut BKPM ya, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Serta Badan Koordinasi Survei dan Penataan Nasional ya, yang disebut Bakosur Tanal ya. Itu terus Badan Koordinasi Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, yaitu mengenai tentang keadaan ataupun untuk negara-negara kita ya. Di negara kita banyak hal yang telah terjadi ataupun kejadian yang terjadi seperti gempa bumi, terus letusan gunung dan lain-lainnya, yaitu di bawah kementerian ataupun Badan Meteorologi dan Geofisika, yaitu di dalamnya ya, antara lain di BMKG. Terus Badan Narkotika Nasional atau BNN, itu menangani bahwa dalam kementerian ini ada kementerian BNN, yaitu tentang ya penyerahan obat ya, narkoba, serta mengenai tentang hal-hal yang tidak ya, istilahnya bukan ini ya, negatif ya. Sekarang banyak hal yang telah terjadi, yaitu penyalahan guna obat-obat yang terlarang. Nah, itu ya, itu dinaungi sama Badan Narkotika Nasional atau BNN. Terus selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, yaitu masalah menangani itu juga masih masuk ke Kementerian Sosial ya, karena seperti ada yang longsor, kebakaran, tentu ya, itu ada bertugasnya itu yang menanggulanginya itu adalah BNPB. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut BNPT. Nah, itu tentang terorisme, rasisme, dan ya penghinaan-penghinaan, itulah, itu disebut penanggulangan terorisme. Badan Nasional ya, selanjutnya Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI. Nah, ini
menangani bahwa untuk pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu ada di naungan ataupun di bawah pimpinan BNP 2 TKI. Selanjutnya Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Nah, itu makanan-makanan ya tercatat dan ini kan di BPOM ini. Badan Pengawas Tenaga Nuklir ya, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ya itu. Terus Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bapeda ya, itu di bawah naungan Koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ya. Badan Perencanaan Nasional BPN di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Badan Pusat Statistik BPS di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, sama seperti yang di Bappenas ya. Badan Pusat Statistik yaitu BPS ya. Selanjutnya Badan SAR Nasional Basarnas, yaitu untuk tugasnya itu sama dengan BNPB ya, penanggulangan bencana-bencana ya kayak gitu. Terus Badan Standarisasi ya Nasional BSN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Urusan Logistik Bulog ya di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lembaga-lembaga administrasi negara LAN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas ya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP ya, di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi itu ya, untuk LAPAN. Lembaga Sandi Negara ya, Lemsaneg di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum ya, Politik Hukum dan Keamanan. Yang terakhir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, Perpusnas di bawah koordinasi Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu untuk lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia non kementerian ya, non kementerian tapi di bawah koordinasi pada menteri-menteri. Selanjutnya untuk materi ini ya, kalian simak dan di resume apa saja yang saya sampaikan ya di video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati dan memahami. Selanjutnya nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem nilai dan Pancasila sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika tidak berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang terjadi satu dan bersamaan menuju pada suatu tujuan yang tertentu. Nah, jadi nilai-nilai ini harus bisa kita laksanakan dalam sistemnya ya, sistemnya di sistem nilai dalam Pancasila ini. Yang kedua, implementasi Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa. Nah, jadi Pancasila ini sudah dimuat ya, dibukukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai landasan ya, landasan bangsa negara Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional ya. Itu spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara ya, itu untuk
spiritualnya. Berarti Pancasila ini sudah membuat ya ada tiga tata nilai utama, yaitu yang tadi spiritual, institusional, dan dimensi kultural ya. Itu nilai-nilai ataupun implementasi Pancasila. Mungkin itu aja dulu sampai sini ya.